Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudi rawuh di basecamp kami. Ya, seperti itulah basecampnya. Ini klarifikasi tentang ini ya, pemukulan Aremania itu ya. Nah, nanti seperti apa kami juga pengen tahu. Saya mewakili ketua Panpel karena beliaunya pulang ke Sidoarjo, jadi yang tinggal hanya kami yang ada di Kediri. Nanti akan kita bantu komunikasikan dengan manajemen Jakarta, kira-kira keinginan dari teman-teman itu apa saja dicatat dan kami laporkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ini dari PWI, dari JTI, dari Haji ya, PFI, organisasi mana? PFI. Untuk lebih lanjutnya, monggo kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Atau mungkin Pak Anto selaku NU bisa menyambung, silakan Pak Anto. Pertama saya terima kasih Mas hadir di sini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya memang kami juga sangat dari menyayangkan kalaupun ada hal-hal mental sikap seperti ini ya kami juga sebenarnya juga mendukung dan semoga diselesaikan. Dan saya juga sama seperti Pak Budi menyampaikan bahwa saya ketua LOC betul hari pertama tapi mungkin nanti poin-poinnya akan kedua. Benang merah kita ada di antara teman-teman media dengan Panpel pihak Persib. Jadi tidak ada hubungan dengan supporter. Tentunya kita tutup mata, entah itu korbannya itu kita dari kelompok mana, kita tutup mata. Yang jelas fokus kita itu adalah di kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan alat peliputan, yakni yang diidentitaskan dengan sebuah rompi. Artinya itu yang akhirnya membuat sempat teman-teman media menjadi ada tekanan. Tekanan itu pun memang kita tidak bisa menolak, karena memang semua orang pecinta bola di tanah air pasti tahu, yang datang ke stadion maupun yang di televisi tahu, setiap orang yang berada di tepi lapangan yang menggunakan rompi adalah media. Jadi ketika asumsi itu muncul bahasanya media melakukan kekerasan, akhirnya kita harus menerima itu dan kita harus luruskan. Nah, kedatangan kami di sini kemarin kita sudah klarifikasi kepada semua teman-teman yang ada di Kediri, itu bukan dari media yang ada di Kediri, itu bukan dari media, baik dari Kediri maupun yang ada teman-teman dari Malang. Nah, kami juga sempat menyayangkan rilis yang dibuat oleh media official Persib menggunakan oknum media, artinya itu menguatkan dari tudingan yang ada selama ini yang ada di luar. Nah, kami juga menuntut Panpel ataupun pihak Persib untuk bisa menemukan siapa itu pelaku dalam batas waktu 1x24 jam. Nanti akan kita bacakan statement pernyataan sikap dari kami. Yang jelas kami tidak ada hubungan ataupun tidak bermasalah, tidak mempersoalkan dari kelompok mana, kita hanya benang merahnya ada di itu tadi. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain sudah menambahkan. Menindaklanjuti informasi yang muncul bahwa ada oknum media yang melakukan pembunuhan terhadap
supporter yang diamankan oleh petugas. Itu kami langsung melakukan klarifikasi dan diskusi di lintas organisasi dan teman-teman jurnalis yang berada di lapangan. Pada intinya kami menilai itu sebagai tuduhan yang serius, karena bagaimanapun juga kekerasan itu tidak bisa kita toleransi. Itu yang pertama. Itu kita kalau melihat dari fakta, dari hasil klarifikasi pada teman-teman yang berada di sekitar TKP tempat pemukulan itu, mereka bukan bagian dari jurnalis. Kita bisa menyimpulkan dan memastikan bahwa diksi oknum media itu salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyangkut kredibilitas. Kenapa kami harus melakukan klarifikasi? Tadi malam sempat kontak dengan Mas Anto, di mana ada rilis yang disampaikan oleh Mas Anto. Mungkin maksudnya adalah mengklarifikasi, tapi tetap menyebut subjek dengan oknum media. Dan setelah klarifikasi itu, akhirnya muncul rilis kedua. Di sini juga kami menyayangkan di judulnya penyebutan oknum media sudah tidak ada, menjadi dugaan, tapi tetap ada oknum media. Nah, di sini subjek di situ kan kemarin masih belum jelas siapa subjeknya. Yang menjadi faktanya itu masih aksi pemukulan itu. Jadi saya menyarankan kemarin itu silakan mengecam tentang aksi pemukulannya, tapi jangan menyebut oknum media, karena kita masih mencari siapa dia, dan dia bukan dari kami, dari jurnalis sendiri. Karena itu tadi kami berkumpul dan bersama-sama menyepakati beberapa hal ini demi kredibilitas teman-teman, dan aktivitas teman-teman sangat tinggi, dan ada irisan-irisan di mana kita beraktivitas di situ ada juga dari teman-teman supporter. Kami menghindari ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan kami bisa menjamin teman-teman tidak melakukan aksi kekerasan itu dan masih profesional dalam menjalankan tugasnya. Mungkin di sini bisa saya bacakan pernyataan sikap jurnalis wartawan Kediri. Munculnya pernyataan media official Persik Kediri dan panitia pelaksana Persik Kediri terkait kekerasan terhadap supporter Arema FC di laga Persik Kediri versus Arema FC pada Sabtu 17 September 2022 yang menyudutkan jurnalis atau wartawan Kediri. Maka kami dari 4 organisasi profesi jurnalis atau wartawan menyatakan dengan tegas keberatan dengan hal tersebut. Karena itu kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Jurnalis atau wartawan Kediri tidak mendukung tindakan kekerasan dalam sepak bola. Kedua, organisasi profesi jurnalis atau wartawan yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Aji Kediri, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Perwakilan Kediri, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Kediri, dan Pewarta Foto Indonesia PFI Surabaya memastikan pelaku bukan jurnalis atau wartawan Kediri. Ketiga, mendesak panitia pelaksana atau panpel Persik dan media official Persik menemukan pelaku dalam waktu 1 kali 24 jam setelah rilis ini disampaikan dan mengumumkan hasilnya ke publik. Pelaku wajib mohon maaf ke semua pihak. 4. Menyayangkan press release yang dibuat media official Persik yang menyebut oknum media sebagai terduga pelaku kekerasan dan menuntut media official menyampaikan permohonan maaf. Kediri, 19 September 2022, Ketua Aji Kediri, Darus Kedro, Ketua PWI Perwakilan Kediri, Bambang Iswahyudi, Ketua IJTI Korda Kediri, Roma Dwi Juliandi, Ketua PFI Surabaya, Suryanto. Demikian. Ada yang bisa menambahkan? Oke. Bisa menambahkan ini. Jadi kita mencari mana yang benar dan mana salah. Jika ada sebagai bentuk ini kami memberikan kepada manajemen untuk menyatakan sikap. Ada siapa ini? Sini Pak. Pak Danu mungkin. Mas Danu. Oke. Pras PFI. Satu. Jadi
memang munculnya rilis memang kita juga untuk kita mendapat laporan memang ada kemungkinan yang terjadi lebih besar. Saya disuruh membuat semacam rilis, tapi dalam mungkin karena prosesnya sangat cepat, saya juga legal segala itu, dan saya revisi pun mungkin masih ada yang, karena saya membuat itu sambil telepon, jadi mas ini apa, saya pakai laptop sambil telepon. Tapi secara pribadi saya minta maaf jika memang ada dalam rilis tersebut menyinggung teman-teman media, karena bagaimanapun saya pernah jadi bagian dari media dan sangat memahami, dan saya juga tidak dalam posisi membela diri atau membenarkan. Jadi artinya saya juga sangat memahami, dan kalau untuk masalah rilis mungkin niat baik kita dalam perjalanannya mungkin ada beberapa hal yang kurang baik seperti itu. Tapi intinya kami tidak menerima hal ini. Nanti mungkin bersama Pak Wir kami juga akan segera melaporkan. Takutnya ini akan terus bergulir. Kalau jenengan melihat dari Aremania Malang yang sudah memposting itu dalam sosial kita, itu komentar terhadap beliau itu sudah luar biasa, dan itu ini serius karena ini sangat membahayakan kita Mas Anto. Kita kalau misalnya ada seliputan ke Malang terkait itu, kalau misalnya sangat berbahaya sekali kalau kita segera ini diputuskan kalau siapa pelakunya, kemudian meminta maaf sehingga kesalahpahaman terhadap kita yang dipikirkan oleh Arema itu terjawab, bukan kita. Artinya sangat berbahaya sekali, dan karena kita juga tahu betul bagaimana supporter itu kita sudah marah begitu. Ya, memang dari nah ini kan saya juga seandainya kita belum menemukan dalam tempo waktu yang di deadline ini, konsekuensinya apa gitu? Ini kan tidak hanya untuk kita, Iya. tapi juga untuk Persib. Iya. Seharusnya begini, pihak manajemen dengan kasus yang cukup besar ini tidak mengabaikan. Iya. Satu contoh kita ini seharusnya, Pak Tuan jangan tuan dulu ke Sudarjo, selesaikan dulu. Pribadi harus hilangkan. Yang kedua, jadi kita tidak asal memberikan bahwa kita ini tidak melakukan itu. Kita punya data, punya foto, siapa-siapa yang ada di situ, semua ada. Artinya apa? Foto pelaku ya? Ada, yang tapi jauh. Tapi nama teman-teman kita di titik-titik itu ada semua. Dan mungkin tahu wajahnya ya. Tahu. Mungkin ini Pak, ini kita diskusi Pak ya. Kita kan Di Slom itu sudah keluar. Ya. Dan kita sudah tadi rapat konfirmasi teman-teman yang ada. Mendekati 2 jam sebelum 2 jam ya masalah itu baru muncul 2 orang itu. Ini kan juga ada tanda tanya. Investigasinya adalah pihak manajemen Persib juga harus mencari siapa 2 orang ini. Iya. Ini kan anggaplah dari Mas Anto yang merasa tidak pernah memakan, berarti kan ada siapa ini? Nah, ini kan monggo, artinya segera untuk diusut. Kita tidak ingin berlarut. Nah, ini kemudian juga mungkin nanti dari pihak mereka secara hukum. Kita tidak memakai itu, silakan Tuhan warga negara untuk melakukan secara hukum. Tetapi ini juga untuk kebaikan Persib, juga untuk kita semuanya. Nah, jangan sampai terjadi ulang lagi dengan hal yang seharusnya memang itu kewenangan FO dan Panpel, tapi ternyata di lapangan berbeda. Ya. Nanti akan setelah ini akan disampaikan ke pimpinan baik yang di Jakarta maupun yang Pak Agriyadi bagaimana langkah selanjutnya. Kali ini ada deadline kan ini kan juga dengan alasan sangat itu teman-teman wartawan tidak nyaman kalau ini belum clear ada liputan di Malang, karena tidak hanya wartawan Kediri, wartawan juga ada ancaman dari Aremania. Jadi kami akan sampaikan tuntutan teman-teman, semoga segera ditemukan pelakunya dalam tempo waktu sesuai yang dideklarasikan oleh teman-teman jurnalis. Mungkin itu. Jadi sebelumnya kami mendengar informasi jika ada
ada informasi awal ada pemukulan yang dilakukan oleh oknum media. Kemudian setelah kami mengklarifikasi, saya koordinasi dengan teman-teman dari PWI Perwakilan Kediri dan IDTI Korda Kediri. Kemudian di teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman jurnalis yang ada di lapangan, jelas pelakunya bukan jurnalis yang ada di Kediri. Teman-teman tidak ada yang mengenal. Karena itu kami bersama-sama menyepakati untuk menyampaikan pernyataan sikap karena kami mengkhawatirkan dampaknya. Kami harus mengedepankan pertama kredibilitas jurnalis di Kediri karena aksi kekerasan itu tidak bisa ditolerir, pertama itu. Kedua, safety jurnalisme. Dampaknya bisa melebar ketika teman-teman melakukan peliputan dan di situ ada Aremania gitu ya. Karena itu kami bersama-sama menyusun pernyataan sikap yang isinya meminta pihak manajemen Persik Kediri untuk menemukan pelakunya, dan kami menyampaikan bahwa pelakunya bukan jurnalis Kediri, itu perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, ada rilis yang disampaikan oleh Persik Kediri yang dimana diksinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum media. Di situ menjustifikasi bahwa pelakunya adalah dari jurnalis gitu ya. Kami keberatan itu dengan statement itu, dan kami meminta supaya pihak manajemen MO untuk mencabut statement itu dan meminta maaf. Dan tadi dalam pertemuan tadi sudah disampaikan permintaan maaf dari yang bersangkutan. Waktu pernyataan sikap. Jadi kami memberikan waktu sampai dengan 1 kali 24 jam, dan besok pada siang besok kami akan datang ke sini. Kami ingin tahu sejauh mana progres dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak manajemen. Terkait Aremania yang melaporkan ke Polres Kediri Kota, Pak, gimana Pak? Pada intinya teman-teman sepakat mendukung segala upaya untuk mengungkap siapa pelaku. Saya kira dengan adanya pelaporan itu mungkin kan akan ada penelusuran, dan dari siapa pelakunya kita bisa memastikan bahwa pelakunya itu kami meyakini bukan jurnalis Kediri. Yang sedang kami Itu bisa disebutkan nggak Mas? Dari Kediri berapa, kemudian dari saya nggak hafal tapi datanya. apakah memang semua itu dari jurnalis atau ada yang teman-teman dari konten kreator dan Berdasarkan sebagainya? absen semua jurnalis Sudah yang pakai rompi berarti semua jurnalis, tapi di lapangan tidak. Ya tentu kan gini Mbak, kalau kita ngelihat sebenarnya informasi juga dari teman-teman kan, dari teman-teman yang berada di lokasi, oh ini sepertinya bukan, dan saya juga sepakat. Tapi kan saya tidak bisa mendahului ketika memang di konten itu belum kami temukan. Saya berterima kasih karena teman-teman juga sangat membantu hal ini. Terus terkait dengan adanya rilis yang kesannya kucing-kucingan setelah adanya kejadian Sebenarnya itu. bukan kucing-kucingan Pak ya, saya mungkin bisa sampaikan, saya diminta dalam tanda kutip ada hal-hal yang memang saya harus segera cepat. Seperti saya sampaikan tadi, memang ada keteledoran, ada kesalahan yang memang pada saat itu menuntut saya memang harus segera cepat, tapi ternyata dalam tindakannya sedikit kurang, ada hal-hal yang memang tidak seharusnya saya sampaikan. Tapi ada ini nggak Mas? Apa namanya? Memang ada hal tertentu yang membuat dari pihak MO ini memilih untuk menyampaikan ke teman-teman yang di luar. Bukan, karena yang gini. di Kediri Sebenarnya gini. tahu. Proses itu kan berjalan. Karena saya antar istri dengan manajemen Arema. Pada saat itu dikeluarkan, saya mendapat telepon. Sebenarnya saya mau sampaikan, tapi memang sedang ada aktivitas, tapi beberapa kan sudah saya yang minta langsung saya kasih, saya juga yang ingat saya kirim. Mungkin kalau beberapa yang itu memang karena pada saat itu saya harus cepat.